Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miranda. Aku ingin bercerita tentang pengalaman aku yang dulunya kurang percaya diri dalam hal apapun itu. Tapi sekarang aku belajar untuk lebih belajar tentang diri aku sendiri, percaya diri dalam keadaan apapun. Dan kali ini aku mau ceritain dulu pengalaman aku yang dulu sama yang sekarang. Jadi dulu aku tuh adalah anak yang kalau disuruh maju di depan umum ataupun di depan kelas aja, perkenalan nama deh, contohnya aku pasti kayak takut, gugup. Itu yang aku rasakan sama diri aku sendiri, sehingga kayak rasa tangan aku tuh bergetar kalau ngomong. Itu kayak susah banget rasanya cari ide apapun itu. Terus untuk presentasi di dalam kelas aja aku masih harus dibantu oleh buku, dan kalau lihat buku aja aku tuh selalu fokus di buku aja, kayak bersentuhan kulit wanita dan laki-laki, batalkah wudhu jika bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Kayak aku bener membaca loh, bukan mempresentasikan apa yang udah aku pelajari. Tapi ketika itu sudah selesai dan ketika menuju aku pulang atau di rumah, biasanya aku akan mengulang kembali kejadian-kejadian itu. Seperti presentasi tadi, aku akan mempresentasikan di dalam rumah sendirian di kamar dengan penuh percaya diri, dengan kelancaran yang sangat luar biasa. Tapi pas di rumah, pas di kelas atau dimanapun, kayak aku bingung, aku gugup, aku bingung mau ngomong apa. Kayak semua itu gak ada di otak. Jadi kayak pas udah di rumah, semua yang ada di otak kita itu bisa loh kita andalin, mau berpikir dengan apapun itu. Kayak aku menjadi salah satu rintangan aku sebelum itu. Kenapa ya kayak gini? Kalau aku di rumah kayak lancar-lancar aja gitu. Jadi aku pelajari, oh ternyata sebelum aku tampil, aku udah takut duluan. Sebelum aku tampil, aku udah takut duluan. Terus aku selalu memberikan energi-energi negatif sama diri aku sendiri. Jadi kayak dari situ aku belajar untuk memberikan energi-energi positif sama diri aku sendiri. Seperti aku bisa, Miranda percaya diri. Kayak aku selalu memeluk diri aku sendiri dengan cara-cara yang luar biasa. Dan itu baru aku kenali di waktu aku kelas 10, tapi aku prakteknya waktu aku kelas 11. Jadi waktu kelas 10 itu aku udah mau naik ke kelas 10, mau ke sekolah baru, aku emang udah ada niat untuk bisa ngomong di depan umum, karena aku terinspirasi banget sama orang-orang yang kayak wow, dia bisa banget ya berbicara di depan umum, di depan semua orang dengan penuh percaya diri. Sedangkan aku yang masih dalam keadaan yang kayak penuh dengan kekurangan karena mungkin semua manusia penuh kekurangannya, mungkin dia bisa seperti itu, tapi aku juga punya kelebihan dari yang lain mungkin ya. Tapi sebelumnya aku memang belum mengetahui kelebihan aku itu ada di mana skill-skill aku, karena semuanya itu masih terkubur dan aku belum mengetahui waktu itu. Jadi pas udah selesai itu, aku udah ada niat emang untuk pengen berbicara di depan umum, bisa berinteraksi, bisa berkenalan dengan orang lain tanpa rasa takut, tanpa rasa gugup. Jadi waktu kelas 10 semester 2, aku bertemu dengan salah satu guru yang menurut aku menginspirasi aku banget sampai saat ini. Kalau ada apa-apa dia pasti panggil aku. Jadi kayak sampai sekarang, walaupun guru itu sempat ngajar di aku cuman 1 semester, tapi aku masih ingat loh kata-kata dia untuk memotivasi diri aku tentang berbicara di depan umum itu bisa membuat kita sukses. Karena orang yang kuliah aja, orang yang bekerja atau hal-hal yang kecil pasti sering berinteraksi. Apalagi kalau kita tidak pernah berinteraksi, bagaimana caranya kita untuk memberikan informasi kepada orang lain seperti itu. Dari cerita-cerita dia, terus dari dia juga, dari beliau ya, bukan dia, Masya Allah, astagfirullah. Dari beliau juga aku belajar untuk suka sama buku.
karena dulunya aku nggak suka ya sama buku, dan aku juga terpaksa waktu dia suruh baca buku, dan pura-pura suka karena aku suka sama gurunya. Jadi kayak aku pura-pura suka juga sama buku, aku baca buku, aku pergi ke perpustakaan. Tapi kadang-kadang karena waktu kelas 10 itu teman-teman aku itu nggak suka banget ya pergi ke perpustakaan, sedangkan aku tuh pengen banget loh untuk habit aku itu berada di perpustakaan. Jadi kayak aku pengen kegiatan-kegiatan aku itu deket dengan buku. Jadi waktu aku udah kelas 11, aku ketemu salah satu temen, dua, mereka ini salah satu temen yang menurut aku sebelum itu emang agak susah diajak ke perpustakaan, karena mereka, bisa dibilang aku dengar dari mereka ya, bukan dari aku sendiri, katanya kayak karena mereka nggak pernah ke perpustakaan, jadi kayak pas diajak ke perpustakaan sama aku itu kayak terpaksa gitu. Tapi akhir-akhirnya lama kelamaan mereka kayak terbiasa, terus kayak kalau kita ada waktu luang, ada waktu kosong, biasanya kita selalu pergi ke perpustakaan untuk beristirahat, baca buku dan lain-lainnya. Dan dari sekarang juga aku baru ngerasa bahwa ada efek-efek dengan cara kita membaca buku itu untuk bisa berbicara. Karena pertama kali aku baca buku itu adalah buku tanya jawab fikih wanita. Kenapa? Karena waktu itu aku tuh hijrah waktu aku kelas 10. Aku pengen belajar tentang agama, terus aku beli buku ini, tanya jawab fikih wanita. Selesai aku baca buku ini kan tentang pertanyaan ya, tentang tanya jawab, pertanyaan terus dijawab gitu. Masih ada sesuatu yang bosen gitu lah. Tapi ada satu buku yang bikin aku nggak bosen, terus kayak bener-bener mengubah hidup aku banget, yaitu buku Quran Love Attraction. Buku ini benar-benar memberikan energi-energi positif sama diri aku, karena waktu itu aku benar-benar belajar tentang energi positif, karena aku belum tahu energi positif itu seperti apa. Nah, buku ini memberikan arahan-arahan tentang hidup aku, tentang bagaimana cara kita menyuntikkan Al-Quran dalam hidup kita agar kita lebih bisa bisa memberikan makna dalam hidup kita, bisa hidup dengan tenang dan lain-lainnya, bagaimana cara kita memberikan energi positif yang lain-lainnya. Sebelum itu waktu itu belum aku terapkan. Waktu kelas 10 ini aku bacanya kelas 10, dan waktu kelas 11 baru aku terapkan. Di saat aku baca pikiran adalah kunci, di saat aku baca buku ini waktu kelas 11 itu baru bisa aku terapkan tentang energi positif. Dan waktu itu aku juga ketemu sama orang-orang hebat yang membantu aku untuk bisa berbicara di depan umum. Teman-teman, itu aja yang bisa aku ceritain. Nanti ini bakal aku post di YouTube. Ini channel pertama aku. Untuk channel keduanya kita akan datang di kemudian hari, karena ini udah azan sholat zuhur. Aku bentar lagi mau sholat zuhur dulu. Jadi kayak untuk besok insyaallah aku bakal yang sharing diri aku untuk ngomong di depan kamera lagi, agar aku lebih percaya diri lagi.